yang terkasih, salam jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Jumat 11 Desember 2020, dalam pekan Advent kedua. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 16 sampai ayat 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yohanes Pembaptis adalah rencana besar Allah bagi umat manusia. Yohanes tampil dengan cara hidup yang sangat berbeda pada zaman itu. Ia hidup di padang gurun, tidak makan dan tidak minum. Hal ini mengungkapkan kepada kita bahwa Yohanes menjalani hidup yang penuh perjuangan dan bukan mencari yang gampang. Yohanes adalah nabi yang lebih besar daripada nabi-nabi sebelumnya karena perannya yang sangat besar dalam karya keselamatan, yakni menyatakan siapa itu Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Sedangkan para nabi sebelumnya hanya berbicara tentang Mesias itu secara umum saja. Sebelum menyatakan siapa itu Mesias, Yohanes menyerukan pertobatan yang dinyatakan dengan kata-kata penghakiman akhir agar bangsa Israel mempersiapkan diri berhadapan dengan tindakan penyelamatan dari Sang Mesias. Walaupun demikian, getol Yohanes menyuarakan pertobatan, dan bahkan sampai hari kedatangan Mesias itu sendiri, dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya, angkatan itu belum mengerti akan tindakan penyelamatan Allah, sebab mereka tidak mendengarkan Yohanes yang adalah utusan Allah. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka yang membuat mereka nyaman, dan itu berarti mereka belum hidup dalam situasi pertobatan. Sikap-sikap dari angkatan atau orang-orang dalam penginjil Matius ini menunjukkan konsekuensi dari hidup tanpa pertobatan. Ada suara seruling tetapi tidak menari, terdengar kidung duka tapi tidak berkabung. Terhadap sikap ini, Yesus berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Angkatan ini yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang yang berkesempatan menyaksikan tindakan penyelamatan dari perjanjian baru. Angkatan yang memiliki tanggung jawab yang besar karena Injil itu sendiri, yakni Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, tetap saja hal itu tidak membuat mereka sadar. Maka Yesus mengumpamakan angkatan ini sebagai anak-anak yang duduk di pasar. Duduk di pasar melambangkan kenyamanan umat manusia untuk mencari keuntungan duniawi dan tidak mengindahkan suara yang membawa keuntungan rohani. Bahkan melihat cara hidup Yohanes yang demikian, mereka menyatakan bahwa dia kerasukan setan ketika ia tidak makan dan minum. Tetapi ketika Yesus makan dan minum, muncul lagi anggapan bahwa ia seorang pelahap dan peminum. Pemikiran inilah yang dikatakan Yesus sebagai pemikiran anak-anak yang duduk di pasar. Situasi pasar dalam hidup kita akan mengurangi kesempatan kita untuk menyaksikan dan mengalami tindakan keselamatan Allah secara baik dan benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertemuan dengan Kristus membawa terang masa depan yang mesti kita persiapkan dengan sikap mendengarkan dan keterbukaan hati untuk menerima. Mari kita memperjuangkan hidup dengan hidup
dalam situasi pertobatan. Yohanes Pembaptis menghendaki agar pertemuan dengan Kristus Yesus mendorong kita kepada pertobatan. Yesus pun menegaskan hal itu kepada orang banyak, bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Marilah kita mendengarkan hikmat dari Allah dan mewujud nyatakannya dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Maka saudara-saudari terkasih, pesan bacaan suci ini bagi kita sebagai angkatan yang telah dibaptis, yakni senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dalam keheningan dan hati yang murni. Barang siapa sungguh menerima Kristus dalam hidupnya, maka akan jelaslah kemana arah yang ia hidupi. Kita sekalian diutus Tuhan untuk menyuarakan pertobatan dengan pertama-tama menemukan kembali kekuatan Allah dalam hidup kita dan menyatakan kasih Kristus kepada sesama dengan cara anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.